Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Anggriani dengan NIM 2011E2042. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang berjudul perbandingan kadar glukosa darah menggunakan sampel serum dan plasma EDTA. Rumus pertama yaitu pengertian dari glukosa. Glukosa merupakan karbohidrat terpenting yang kebanyakan diserap ke dalam aliran darah sebagai glukosa dan gula lain diubah menjadi gula di hati. Glukosa adalah bahan bakar utama dalam jaringan tubuh serta berfungsi untuk menghasilkan energi. Pengertian dari glukosa darah. Glukosa darah merupakan gula sederhana dalam makanan, biasanya dalam bentuk disakarida atau terikat dengan molekul lain. Konsentrasi glukosa dalam vena orang yang tidak menderita diabetes umumnya antara 75-115 mg per desiliter. Kadar glukosa darah dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen disebut juga dengan humoral faktor, diantaranya hormon insulin, glukagon, kortisol, sistem reseptor pada otot, dan sel hati. Faktor eksogen antara lain jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi serta aktivitas fisik yang dilakukan. Fungsi dari glukosa ini adalah menjadi sumber energi, membantu pembentukan zat lainnya, menjalankan fungsi otak, dan membantu pengiriman oksigen ke jaringan lain. Metabolisme dari glukosa adalah, pada metabolisme glukosa ini terbilang cukup rumit. Awalnya karbohidrat akan dipecah oleh enzim pencernaan atau enzim amilase yang ada di mulut menjadi bentuk sederhana yaitu glukosa. Setelah itu gula alami yang ada pada makanan diserap ke dalam aliran darah yang dikenal sebagai gula darah. Kemudian gula ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh terutama otak, hati, sel darah merah, ginjal, dan jaringan lemak. Selanjutnya, pankreas akan melepaskan insulin untuk merespon gula darah yang naik. Hormon ini akan membantu penyerapan gula darah pada sel sekaligus mengubah glukosa menjadi glikogen. Glikogen sendiri merupakan cadangan energi yang bisa digunakan ketika tidak ada asupan makanan. Dalam metabolisme glukosa ada yang disebut dengan glukagon. Fungsi dari glukagon adalah untuk meningkatkan kadar gula darah yang rendah dan merangsang hati untuk mengubah glikogen dan menstimulasi konversi asam amino dan asam lemak menjadi glukosa atau gluconeogenesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar glukosa yaitu faktor usia. Yang pertama, faktor usia. Bertambahnya faktor usia meningkatkan resiko diabetes mellitus. Biasanya pada usia 45 tahun ke atas memiliki resiko untuk menderita diabetes mellitus yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pada lansia terjadi penurunan fungsi sistem organ pada tubuh. Yang kedua yaitu meningkatkan stres dan faktor emosi. Faktor ini akan mengaktifkan atau meningkatkan hormon kortisol yang akan menyebabkan gula darah menjadi naik. Yang ketiga adalah kualitas tidur. Prevalensi gangguan tidur pada orang dewasa dan lansia cukup tinggi. Apabila orang mengalami insomnia selama 3 hari, maka kemampuan tubuhnya dalam merespon glukosa akan menurun drastis sehingga dapat meningkatkan resiko mengidap diabetes. Yang keempat yaitu faktor makanan. Mengkonsumsi kebanyakan karbohidrat berlebih dalam makanan yang akan diserap ke dalam aliran tubuh dalam bentuk monosakarida. Asupan makanan terutama melalui energi tinggi dan kaya karbohidrat dan serat yang rendah dapat mengganggu stimulasi sel-sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Asupan lemak dalam tubuh juga perlu diperhatikan karena juga berpengaruh terhadap kepekaan insulin. Yang terakhir yaitu penggunaan obat. Berbagai obat juga dapat mempengaruhi kadar glukosa darah, di antaranya yaitu obat antipsikotik dan steroid. Spesimen yang digunakan dalam pemeriksaan glukosa darah yaitu sampel serum dan plasma EDTA. Sampel serum adalah darah dalam tabung yang sudah membeku dan mengalami retraksi bekuan dengan akibat terperasnya cairan dalam bekuan tersebut atau darah
dalam tabung yang disentrifus dengan kecepatan dan waktu tertentu sehingga akan berbentuk 3 bagian, yaitu serum, bavikot, dan eritrosit. Plasma EDTA adalah komponen darah dalam tabung yang telah berisi antikoagulan yang kemudian disentrifus dengan kecepatan dan waktu tertentu sehingga bagian plasma dan bagian lainnya dari darah terpisah. Perbedaan dari serum dan plasma yaitu untuk plasma EDTA mengandung antikoagulan EDTA. Untuk serum tidak menggunakan antikoagulan. Pada plasma EDTA dan serum warnanya sama, yaitu agak kuning dan jernih. Untuk kekeruhannya juga sama, plasma EDTA dan serum lebih kental dari air. Untuk plasma EDTA mengandung fibrinogen, sedangkan serum tidak mengandung fibrinogen. Plasma EDTA tidak terdapat serat fibrin, sedangkan serum terdapat serat fibrin, tapi terdapat pada gumpalannya. Untuk plasma EDTA yaitu pemisahan selnya dengan cara pemusingan, sedangkan serum pemisahan selnya dapat dengan penggumpalan spontan. Plasma EDTA komposisinya terdiri dari air, albumin, globulin, asam amino, hormon, enzim, limbah nitrogen, nutrisi, gas, dan gas. Untuk serum, komposisinya yaitu air, albumin, globulin, asam amino, hormon, enzim, limbah nitrogen, dan gas. Untuk plasma EDTA-nya, untuk komposisinya terdapat fibrinogen ya. Untuk jenis antikoagulan yang digunakan pada penelitian ini yaitu EDTA atau etilen diamin tetraasetik asid. Berikut kerangka teorinya yaitu perbandingan kadar glukosa darah, kemudian pengertian glukosa dan pengertian glukosa darah, fungsi dari glukosa itu sendiri, kemudian metabolisme glukosa, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar glukosa, spesimen yang digunakan dalam pemeriksaan, antikoagulan yang digunakan, kemudian perbedaan serum dan plasma EDTA. Untuk kerangka konsepnya yaitu jenis sampelnya kita menggunakan serum dan plasma EDTA, kemudian dilihat perbandingan antara kadar glukosanya. Lihat perbandingan dalam kadar glukosa. Berdasarkan dari segi literatur yang dilakukan terkait perbandingan kadar glukosa pada sampel serum dan plasma EDTA, belum terkaji secara komprehensif. Oleh karena itu, saya tertarik membandingkan sampel serum dan plasma EDTA terkait kadar glukosa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.